Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi baru terkait hasil seleksi P3K Guru tahap 1, yang mana di sini datang dari berita terbaru dari BKN soal jadwal penetapan 173.329 NIP P3K Guru tahap 1. Di sini guru honorer kategori 2 harus mengetahui, dan tentunya ini juga harus diketahui oleh teman-teman guru honorer yang bukan guru honorer kategori 2 tetapi lulus di seleksi P3K Guru tahap 1. Yang mana di sini dilansir di jpnn.com teman-teman ya, Badan Kepegawaian Negara BKN akan mempercepat proses penetapan NIP P3K Guru tahap 1. Tercatat 173.329 peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi tahap 1 pada 8 Oktober 2021 teman-teman ya. Jadi di sini intinya bahwa BKN itu akan mempercepat proses penetapan NIP P3K 2021 untuk tahap 1, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya ada sekitar 173.329 peserta yang telah dinyatakan lulus teman-teman ya di seleksi kompetensi tahap 1 pada tanggal 8 Oktober 2021. Seperti itu teman-teman ya. Di sini PLT BKN Bapak Bima Haria Wibisana mengungkapkan pihaknya tidak akan memperlambat proses penetapan NIP. Luar biasa sekali, dan ini tentunya menjadi kabar gembira bagi teman-teman guru honorer yang lolos di seleksi P3K tahap 1. Karena di sini Kepala BKN itu sudah memastikan bahwa tidak akan memperlambat proses penetapan NIP P3K. Nah, begitu diusulkan pejabat pembina kepegawaian PPK, BKN akan segera memprosesnya. Jadi alurnya itu adalah diusulkan pejabat pembina kepegawaian, maka secara otomatis penetapan NIP P3K itu akan segera diproses oleh BKN. Jadi di sini prinsip kami lebih cepat lebih baik, kata Bapak Bima kepada jpnn.com hari ini, hari Minggu teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini ditanya apakah bisa tahun ini. Nah, di sini pertanyaannya ditanya apakah bisa tahun ini. Bima menegaskan dikembalikan ke instansinya. Bisa tidak mengajukan kelengkapan administrasi dalam beberapa bulan. Jadi intinya di sini penerbitan NIP Guru P3K itu akan dikembalikan ke instansi karena tugas BKN adalah memproses penerbitannya. Jadi mengenai kelengkapan administrasi itu diserahkan ke instansi masing-masing pelamar. Apakah masing-masing instansi itu bisa mengajukan kelengkapan administrasi dalam beberapa bulan. Seperti itu teman-teman, dan itu harus diketahui oleh teman-teman guru honorer. Mengingat setiap Pemda harus membuat perjanjian kerja dulu. Jadi setiap Pemda itu harus membuat perjanjian kerja dulu sebagai dasar NIP dari P3K itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau dari BKN kapan saja sejauh dokumen lengkap dikirim ke BKN secara digital. Jadi teman-teman harus ketahui untuk dokumen-dokumen pemberkasan nantinya kemungkinan besar itu akan ada yang namanya sistem digital, yang mana dokumen teman-teman itu akan dikirim ke BKN itu secara digital. Nah, di sini termasuk dokumen perjanjian kerja. Jadi nantinya dokumen yang akan teman-teman tanda tangani, mungkin namanya itu adalah dokumen perjanjian kerja. Kalau itu belum ada, akan diberikan tanda tangan BTL atau butuh tidak lanjut ya, seperti itu. Kalau itu belum ada, akan diberikan tanda BTL ya, atau butuh tindak lanjut paparnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Sesuai pengalaman pada proses penetapan NIP di tahun 2019 lanjut Bima, terkendalanya di Pemda. Nah, jadi bukan terkendala di BKN, tapi terkendalanya justru di Pemda. Instansi daerahnya terlambat mengirim dokumen sehingga mempengaruhi kecepatan BKN dalam menetapkan P3K. Jadi intinya di sini cepat lambatnya NIP itu terbit itu tergantung dari instansi dalam mengirim dokumen ke BKN teman-temannya. Jadi itu yang harus diketahui. Melihat kondisi tersebut, Bima memperkirakan penetapan NIP P3K dimulai pada 2022. Nah, di sini melihat
kondisi tersebut ya. Jadi membandingkan dengan kondisi di tahun 2019, ini masih perkiraan teman-temannya, jadi masih bisa berubah. Di sini Pak Bima memperkirakan penetapan NIP P3K mungkin dimulai tahun 2022. Jadwal ini akan lebih cepat bila Pemda bergerak cepat juga. Nah, jadi betul-betul tergantung dari Pemda. Kalau Pemdanya lambat, berarti NIP-nya juga lambat, seperti itu. Karena untuk BKN itu sisa menerima dokumen sebagai syarat untuk penerbitan NIP P3K ya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan jadi sesuai PP manajemen P3K, BKN itu akan memproses nomor induk P3K atas usul PPK teman-teman ya. Kalau instansinya tidak mengajukan, BKN tidak akan menindaklanjutinya, tegas. Jadi intinya PPK akan mengajukan dan BKN akan menindaklanjutinya. Begitu pula sebaliknya, kalau PPK tidak mengajukan maka BKN tidak akan melanjutkan atau menindaklanjuti, seperti itu. Nah, di sini teman-teman tentunya ketahui bahwa meski begitu Bima menyampaikan pihaknya tidak akan lepas tangan ya. Jadi Bima tidak akan lepas tangan, BKN tidak akan lepas tangan. BKN akan menyerahkan hasil kelulusan P3K guru tahap 1 ke instansi masing-masing untuk kemudian diusulkan NIP P3K. Di sini ada 7 tahapan penetapan P3K guru teman-teman ya. Yang pertama, pengumuman kelulusan. Nah, di sini hasil ini disebut prasangga, di mana peserta bisa melihat nilai kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, seperti itu ya. Jadi di sini peserta bisa melihat ya, di sini namanya prasangga, seperti itu yang baru-baru dilakukan ya. Kemudian sangga peserta. Di sini yang kedua adalah peserta bisa mengajukan sangga terhadap hasil pengumuman Panselnas ke SSCASN selama 3 hari. Kemudian yang ketiga ada namanya jawab sangga. Di sini Pansel P3K Guru harus menjawab sanggahan tersebut 7 hari setelah masa sangga peserta. Kemudian keempat ada namanya teman-teman pengolahan nilai pasca sangga. Jadi ada namanya pengolahan nilai pasca sangga. Nah, pengolahan nilai pasca sangga ini akan diolah kembali Panselnas berdasarkan jawaban sangga dari Pansel P3K Guru untuk disetujui Ketua Panselnas dan diumumkan hasil akhir seleksi P3K Guru tahap 1. Kemudian alur yang kelima adalah pengumuman hasil akhir seleksi kompetensi 1, seperti itu. Nah, di sini untuk pengumumannya itu selanjutnya Ketua Pansel menyampaikan hasil akhir seleksi kompetensi 1 kepada pejabat pembina kepegawaian PPK instansi daerah. Kemudian alur yang keenam, pengusulan penetapan nomor induk P3K. Hasil akhir seleksi kompetensi 1 yang diserahkan Panselnas kepada P3K instansi daerah untuk diusulkan penetapan NIP P3K Guru 2021, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ketujuh adalah penetapan nomor induk PPK. Nah, peserta PPK yang dinyatakan lulus bisa diusulkan P3K dan ditetapkan nomor induk P3K. Nah, penetapan NIP P3K Guru tahap 1 ini tidak menunggu proses seleksi tahap 2 dan 3 selesai. Itu tegas Bapak Bima Haria Wibisana. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah alurnya dan proses mempercepat penerbitan NIP P3 Guru. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.